Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3 peduli makhluk hidup mata pelajaran IPA. Tujuannya yaitu agar kalian bisa memahami bagian tubuh dan fungsi tumbuhan dan hewan. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian hewan dan fungsinya. Yang pertama mamalia, kedua aves, ketiga reptil, keempat amfibi, kelima pisces, dan keenam insekta. Yang pertama mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki ciri-ciri terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Nah, mamalia itu ada yang hidup di darat dan hidup di air. Contohnya hewan yang hidup di darat yaitu seperti kelinci, sapi, kucing, dan kambing. Nah, pada bagian-bagian hewan mamalia, yang pertama pada kelinci contohnya yaitu telinga. Telinga berfungsi sebagai untuk mendengarkan karena panjang dan lebar. Kemudian rambut. Rambut berfungsi sebagai penutup tubuhnya. Ketiga, ekor. Ekor digunakan untuk menjaga keseimbangan kelinci. Yang keempat, kaki belakang. Nah, kaki belakang ini lebih kuat daripada kaki depan untuk membantunya melompat. Selanjutnya, hidung. Hidung sebagai indera penciuman dan memiliki penciuman yang tajam. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mulut sebagai indera pengecapnya dan memiliki gigi yang kuat. Contoh hewan-hewan yang hidup di air ada paus, lumba-lumba, dugong, walrus, anjing laut, dan singa laut. Nah, ciri-ciri utama hewan mamalia yaitu menyusui dan beranak. Jangan lupa kalau mamalia itu berkembang biak dengan vivipar atau beranak. Yang kedua yaitu aves. Aves itu merupakan burung yang memiliki sayap dan beragam ukurannya. Tapi tidak semua aves itu bisa terbang ya. Contohnya seperti burung unta, ayam, dan penguin. Nah, bagian-bagian pada burung ada paruh. Paruh berfungsi dan disesuaikan dengan jenis makanannya, jadi fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sayap. Sayap pasti digunakan untuk terbang. Yang ketiga bulu, sebagai penutup tubuh agar dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Selanjutnya kaki, disesuaikan dengan fungsinya bisa untuk berenang, berjalan, atau bertengger. Kemudian ekor. Ekor digunakan untuk menjaga keseimbangan burung ketika terbang. Yang terakhir yaitu cakar, untuk mencengkeram. Nah, pada aves atau burung bentuk paruhnya bermacam-macam. Ada pencari makan di tempat berlumpur. Jadi bentuknya paruhnya itu panjang, lebar, dan berlamela seperti sisir, digunakan untuk mencari makan di daerah berlumpur. Contohnya bebek dan itik. Yang kedua yaitu pemakan daging. Paruhnya kuat, tajam, runcing, dan agak membengkok bagian ujungnya, berguna untuk mengoyak daging mangsanya. Contohnya seperti burung elang dan burung raja wali. Yang ketiga yaitu burung pemakan ikan. Bentuk paruhnya itu panjang dan berkantong. Fungsinya untuk menyimpan hasil tangkapannya seperti ikan. Contohnya pada burung pelikan. Yang terakhir yaitu burung pemakan madu. Bentuknya paruh panjang dan ramping untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya pada burung kolibri. Kemudian aves juga memiliki bentuk kaki yang bermacam-macam. Contoh yang pertama yaitu kaki pemangsa. Kaki pemangsa ini bentuknya itu jarinya kokoh dan kukunya tajam, berfungsi untuk mencengkeram mangsa seperti burung elang. Kemudian yang kedua kaki pengais. Bentuknya itu mendatar dan kecil seperti ayam. Yang ketiga kaki perenang. Kaki perenang ini berguna untuk mencari makanan di air. Bentuknya itu berselaput dan bisa digunakan untuk mencari makan di lumpur seperti bebek, itik, maupun angsa. Kemudian yaitu kaki petengger. Kaki petengger ini bentuk kakinya kuat, berfungsi untuk bertengger di dahan pohon, contohnya burung pipit. Yang terakhir yaitu kaki pemanjat. Bentuk kakinya ada 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari mengarah ke belakang. Fungsinya untuk memanjat pohon seperti burung pelatuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang reptil. Reptil merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Jadi jenis-jenis reptil itu juga bermacam-macam ya. Di antaranya ada ular. Nah, bentuk tubuh bulat, memanjang, kulitnya itu bersisik licin. Jadi kalau ular ini ada yang berbisa dan tidak berbisa. Kemudian kalau ular itu alat geraknya itu menggunakan otot perut. Yang kedua yaitu komodo. Nah, kadal ini merupakan kadal yang terbesar di dunia karena dapat tumbuh hidup
hingga 3,5 meter. Nah, lidahnya itu berfungsi seperti hidung dan ekor sebagai pertahanan diri. Yang ketiga yaitu penyu. Nah, penyu ini merupakan reptil yang hidup di laut tetapi meletakkan telurnya itu di tepi pantai. Penyu berenang menggunakan kakinya yang berbentuk seperti sirip. Kemudian yang terakhir yaitu ada kadal, toke atau cicak. Nah, memiliki kaki yang dapat menempel ke tempat merayap. Jadi cicak, bunglon, kadal itu memiliki ciri-ciri khusus juga yaitu mimikri atau juga ada yang bisa memotong ekornya agar bisa terhindar dari mangsa atau hewan buas yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi ini merupakan hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan hidup di air. Contohnya katak. Nah, hewan amfibi ini mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Jadi yang kita bahas yaitu katak. Yang pertama, proses katak dewasa, kemudian bertelur. Nah, selanjutnya akan menjadi embrio, kemudian akan menjadi kecebong menempel tanaman di air, kemudian insang sebagai organ pernapasan pada berudu, kemudian ekor cebong bertambah panjang, selanjutnya kaki belakang tumbuh, kemudian ukuran bertambah besar, selanjutnya kaki depan tumbuh, kemudian panjang ekor mulai memendek dan akan menjadi katak muda, selanjutnya menjadi katak dewasa. Perputaran itu termasuk merupakan metamorfosis atau daur hidup katak. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu Pisces, merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-cirinya tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Kemudian ada ikan, kuda laut, dan belut. Nah, ikan ini memiliki bagian-bagian tubuh, badan berfungsi sebagai memudahkan ikan bergerak di dalam air karena badannya itu ada yang bagian ramping ya. Kemudian ada sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Ketiga ada insang untuk bernafas. Sirip digunakan untuk pergerakan saat berenang dan ekor untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang atau keseimbangan tubuh ikan saat berenang ya. Kemudian pada kuda laut juga terdapat sirip dan ekor. Nah, sama halnya pada belut juga terdapat sirip yang berguna untuk pergerakan saat berenang. Next kita bahas tentang insekta atau serangga. Nah, jenis hewan ini tuh jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan yang lainnya. Bagian tubuhnya itu ada antena, kaki, dan mata. Matanya ini mata majemuk atau bisa disebut dengan faset. Bisa melihat ke arah yang berbeda-beda. Untuk antena ini berguna sebagai alat peraba dan pencium. Kemudian kalau kaki sebagai alat geraknya. Nah, pada mulut serangga ini mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuknya dibedakan menjadi A. Mulut penggigit dan pengunyah, contohnya pada belalang. Yang B. Ada mulut penusuk dan pengisap, contohnya pada nyamuk, bisa mengisap darah kan ya. Kemudian yang C. Ada mulut pengisap saja, ini pada kupu-kupu karena hanya mengisap madu. Kemudian yang D. Yaitu mulut penjilat, contohnya pada lalat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metamorfosis. Metamorfosis ini merupakan perubahan bentuk serangga dari muda hingga dewasa. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna ini proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Pada metamorfosis ini perkembangbiakan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, dan imago. Imago itu artinya dewasa ya. Contohnya pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Kita akan membahas pada kupu-kupu. Awalnya kupu-kupu dewasa kemudian bertelur. Nah, telurnya itu akan menetas menjadi caterpillar atau larva atau ulat ya, bisa disebut dengan ulat. Kemudian akan menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya kepompong akan mengeluarkan yaitu ada kupu-kupu dewasa. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna ini melalui tahap telur yang menetas langsung menjadi nimfa. Bedanya dengan metamorfosis sempurna yaitu kalau tidak sempurna ini tidak ada proses atau tahap pupa atau menjadi kepompong, tidak ada. Karena dari kecil langsung menjadi nimfa atau serangga muda kemudian menjadi serangga dewasa. Kemudian tumbuh dan berkembang biak menjadi imago ya. Contohnya tadi pada kecoa, jangkrik, belalang, dan capung. Nah, sekarang kita akan bahas pada jangkrik. Imago jangkrik atau jangkrik dewasa bertelur. Nah, telurnya menetas menjadi nimfa atau jangkrik
bayi atau kecil ya, kemudian menjadi jangkrik muda, dan jangkrik muda menjadi imagonya atau jangkrik dewasa. Nah, sekian tentang metamorfosis dan tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.